Shalom, kita akan memasuki ibadah, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Pertolongan kita datang daripada Allah, Bapa yang kudus, pencipta langit dan segala yang ada. Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada saat ini kami akan memasuki ibadah. Kami mohon kepadamu ya Bapa, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami di dalam kami beribadah. Roh, tubuh, jiwa kami kuduskan, dan Allah Roh Kudus bekerjalah sehingga tiap-tiap pribadi boleh beribadah dengan cara yang berkenan kepada Bapa yang di surga. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya, supaya tiap-tiap umat-Mu boleh fokus kepada firman-Mu, juga boleh beribadah dengan sesuai kehendak Engkau ya Bapa. Sucikan dan kuduskan tempat ini, daerah ini, area ini dari segala kuasa kegelapan. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Engkau, dan kami awali ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab Samuel pasal 15. Kita baca, saya bacakan ayat 1 sampai 3, kemudian disambung ayat 7 1 sampai 5. 1 sampai 5, 7 sampai dengan 11. Ya. Dilanjutkan nanti ayat yang ke 18 sampai 23. Saya bacakan dengan judul berikut, Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka tumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka.
Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Dilanjutkan ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, tetapi orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Amin. Kisah tentang Raja Saul yang ditolak ini berbicara saat ini tentang ketidaktaatan, ya. Siapakah Saul? Kalau saudara nanti melihat di dalam 1 Samuel 9 ayat 21, di situ disebutkan Saul itu dari suku Benyamin, itu suku terkecil di Israel. Dan dari suku Benyamin itu ada kaum-kaum, dan kaumnya dia tuh dikatakan kaum paling hina dari antara suku Benyamin. Berarti bisa diambil kesimpulan dia yang paling kecil begitu ya. Nah, tetapi Tuhan memberikan anugerah yang besar, yaitu apa? Jabatan raja kepada dia, menjadi raja atas bangsa Israel, umat Tuhan. Dan ketika Tuhan di sini dikatakan memerintahkan untuk menumpas total semua orang Amalek, bangsa Amalek, dia melakukan perintah Tuhan, tapi tidak seluruhnya, saudara. Ya, Raja Amalek yang namanya Agag tidak dibunuh. Juga kambing domba dan lembu-lembu yang tambun tidak ditumpas. Yang lainnya ditumpas, jadi kayak tebang pilih begitu. Ya, mendengarkan tapi tidak melakukan secara keseluruhan. Itu yang dicatat di sini dalam firman Tuhan. Raja Saul itu sama dengan dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat akhirnya Tuhan menolak dia sebagai raja. Sebetulnya Tuhan ingin mengokohkan dia sebagai raja atas Israel dengan segala keturunannya. Tetapi karena dia melakukan dosa penolakan ini, menolak perintah Tuhan, maka Tuhan akhirnya menolak Raja Saul ini menjadi raja orang Israel. Untuk selanjutnya keturunannya tidak ada yang menjadi raja, ya, karena ditolak. Seharusnya dia bersyukur. Dia kecil diangkat jadi raja, ya. Dari yang hina jadi mulia. Tetapi Saul akhirnya melawan Tuhan dengan cara tidak mematuhi perintah Tuhan secara penuh.
Dikatakan di situ apa? Dia mengambil jarahan, ya, artinya yang itu tadi rajanya tidak dibunuh, kemudian mengambil kambing, lembu, domba, nah, itu yang tambun-tambun yang lain jangan dibinasakan. Dengan dikatakan apa? Itu untuk kurban. Dan Tuhan menjawab apa? Tuhan itu, dalam saya buat singkat saja, Tuhan itu lebih berkenan pada ketaatan daripada kurban. Ya memang kurban itu memang dianjurkan oleh Tuhan, tetapi lebih penting ketaatan. Kalau orang taat bisa berkorban, tapi kalau seperti ini hanya istilahnya ritual saja, tapi hatinya tidak kepada Tuhan atau dia tidak taat. Jadi ada prioritas, bukan dibalik. Yang penting itu adalah berarti bagi Tuhan adalah ketaatan. Dan sekarang kita melihat mengapa Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Kita akan melihat melalui firman Tuhan. Pertama, mengapa Raja Saul tidak taat kepada Tuhan? Karena Raja Saul ini kurang percaya. Ya sama saja tidak percaya ya. Kita bisa melihatnya di mana? Di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 itu secara utuh, atau mungkin kalau yang sedikitnya ayat 8 sama 9 ya. 1 Samuel 13 8 9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, Nabi Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ya, kita baca ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam. Selanjutnya, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Dia ditegur. Mengapa? Pada waktu akan berperang dengan bangsa Filistin, dia menunggu Nabi Samuel, karena Nabi Samuel akan membawa persembahan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia tidak boleh. Tapi karena dia melihat rakyat itu mulai berserakan atau mengundurkan diri, dia ketakutan. Dan dia melakukan itu, menghandle. Jadi diambil alih tugasnya Samuel, mempersembahkan, diambil alih. Begitu selesai, Samuel baru datang. Makanya ditegur, perbuatannya bodoh. Ini menunjukkan bahwa Saul itu tidak percaya. Kalau di dalam sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa itu Tuhan yang memilih. Kok dia tidak percaya dengan perlindungan Tuhan? Ini yang menunjukkan ketidakpercayaannya. Makanya dia melakukan satu pelanggaran atau satu kebodohan. Tidak mungkin kalau memang Allah sudah pilih dia, apakah dibiarkan untuk kemudian dia mengalami kehancuran karena mungkin diserang oleh orang Filistin? Enggak mungkin. Nah, ini menunjukkan salah satunya mengapa dia tidak taat, yaitu karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Gampangnya demikian. Ya. Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Ya, ini satu kebodohan, ini yang membawa kegagalan.
Dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita percaya dengan segenap hati, jangan separuh-separuh. Dan jangan bersandar pada akal ini loh. Sudah tahu yang salah masih diterobos karena yang dia bersandar kepada logika, makanya ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Raja Saul ini tidak taat kepada Tuhan? Karena Raja Saul tidak bertobat dengan benar. Itu ditunjukkan ketika apa? Dia berdalih mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Dikatakan begitu, bagaimana? Di dalam 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 21 dikatakan gitu. Lalu Saul kepada Samuel, lalu kata Saul, nih ya, ketika dia setelah berperang, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan aku dan seterusnya ya. Aku sudah menumpas orang Amalek tapi Raja Agag rajanya tidak. Aku sudah menumpas semua kambing domba semuanya kecuali yang kambing domba dan lembu yang gemuk-gemuk itu tidak ditumpas. Itu demikian. Dia berdalih, itu menunjukkan bahwa dia tidak mau mengakui kesalahannya. Berusaha membenarkan dirinya. Nah ini dia tidak bertobat itu. Kemudian juga selain itu, Raja Saul tidak memiliki kerendahan hati alias gengsi. Sudah berbuat dosa tapi tidak mau mengakui. Nah, ini namanya tidak punya kerendahan hati atau gengsi. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 30 ditunjukkan demikian. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Dia sudah mulai mengaku karena saya katakan kepepet sudah. Dia tidak bisa mengelak lagi. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Salah, tapi gengsi. Berusaha menutup-nutupi dirinya. Seolah-olah tidak masalah hal itu begitu. Samuel mau pergi, ditarik sehingga jubahnya ini sobek. Ya. Dan dia mengatakan seperti itu Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Israel dari engkau. Nah, gengsi saudara. Tidak mau mengakui, pun mengakui karena terpaksa. Jadi itu pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Ini yang menyebabkan dia jadi tidak taat karena memang tidak ada pertobatan itu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa? Karena Raja Saul ini tidak mau belajar dari masa lalunya. Dia sebelumnya ini juga melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, ada kesalahan yang fatal ya. Ini salah satu kesalahan yang fatal. Ketika dia mempersembahkan korban tadi ya, seharusnya dia tidak boleh. Itu tugasnya Samuel tapi dia ambil alih. Karena Tuhan yang menyuruh sebetulnya yang boleh itu adalah Samuel. Begitu. Dia tidak pernah belajar dari kesalahan itu. Sehingga dia mengulangi kesalahan dan ini berbahaya sudah. Artinya apa? Orang yang tidak cepat berusaha membenahi diri, dia tidak mau belajar dari kesalahan masa lalunya itu, dia nanti sama dengan dia akan nanti ditakutkan akan melakukan dosa yang lebih berat lagi. Nah ini memang ditunjukkan demikian. Dia sudah melakukan kesalahan yang fatal, ini diulangi lagi. Nanti ke depan lebih lagi saudara. Dia mau membunuh Daud. Dia akhirnya yang dulunya menyuruh menghapuskan
orang-orang pemanggil arwah itu, sekarang malah dia berbalik nyari orang pemanggil arwah. Dan akhirnya saudara, dia mau bunuh diri, mati. Dosanya akan meningkat. Karena apa? Ini tidak terselesaikan. Dia tidak belajar dari kesalahan masa lalunya. Saudara, kita harus berhati-hati. Jangan berdalih-dalih, ya tadi cari alasan untuk membenarkan diri. Juga mari kita miliki kerendahan hati. Dan lagi di sini juga mari kita mau belajar. Dikatakan ada pepatah, kalau keledai saja tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Artinya apa? Dia mau belajar, begitu. Kalau orang percaya tidak mau belajar dari yang dahulu kesalahan itu supaya tidak terjadi lagi, berarti bisa dikatakan ini, maaf ya, mungkin kata lainnya tuh kita lebih bodoh daripada keledai. Kalau orang seperti demikian ini membuat kesalahan seperti ini, saudara, kita tidak bisa meremehkan satu dosa dibiarkan tanpa ada penyelesaian. Itu sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Dosa itu akan menjerumuskan orang tersebut. Oleh sebab itu saudara harus berhati-hati. Harus kita memiliki keberanian untuk menyelesaikan. Kita belajar dan kita selesaikan. Kalau tidak berlarut-larut dan akhirnya hukuman Tuhan yang datang. Berkat-berkat Tuhan tidak akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Mungkin seperti Saul ini ditarik begitu ya. Tidak jadi raja, ditolak. Mestinya jadi raja, sekarang ditolak. Ya. Yang keempat, mengapa Saul ini tidak taat kepada Tuhan? Karena kalau kita melihat bahwa Saul itu lebih cinta kepada dunia. Artinya mungkin kalau orang katakan kebandan, moto duiten kebandan, saudara. Senangnya dengan harta. Itu melebihi Tuhan, sehingga dia melakukan kesalahan, dia tidak taat kepada Tuhan. Coba saudara, apa yang dia ambil tadi? Pertama apa? Raja Agag tidak dibunuh. Kalau raja otomatis dia lebih baik ya kalau dibandingkan dengan rakyat biasa penampilannya begitu ya. Dan dia yang diambil apa? Kambing, lembu, domba yang tambun-tambun. Itu menunjukkan bahwa dia itu memandang kepada hal-hal yang duniawi. Dan dia memandang kepada jabatan sebagai raja. Dia punya kedengkian nanti. Karena Tuhan sudah mengurapi Daud, begitu dia tahu, dia benci, dengki. Karena apa? Takut kedudukan raja ini jatuh ke tangan Daud. Nah itu kelihatan ya saudara. Kalau dia itu hatinya sudah lebih kepada duniawi. Hati-hati saudara. Terus buat apa saudara? Ya dia mungkin karena dia pengen ngambil mantu Raja Agag ini. Dia punya anak perempuan. Untuk apa saudara? Raja yang gagah begini. Apa mau jadi lanang karo lanang? Kan tidak mungkin saudara. Ya mungkin ya itu. Dia terpesona dengan penampilannya Raja Agag, tidak dibunuh. Padahal ini yang pemimpinnya ini. Harusnya malah ditumpas duluan. Kalau yang bawah-bawah cuma ngikuti yang atas. Nah, dan juga tadi kambing domba. Itu menunjukkan bahwa hati Saul ini sudah berubah. Ya. Dia menjadi orang yang keduniawian, begitu ya.
Kita lihat di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau orang hatinya ini penuh dengan keduniawian, dia tidak mungkin bisa mengasihi Allah. Seperti Saul ini, Raja Saul ini, dia lebih berani melawan Tuhan karena masalah hal-hal duniawi ini. Nyata, saudara. Nah, sekarang sebagai orang percaya kita harus berhati-hati supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang menyenangkan bagi Tuhan. Apa? Tuhan mau supaya kita taat. Supaya kita itu bukan taat tok karena takut, tapi karena mengasihi. Dikatakan firman Tuhan apa? Orang yang mengasihi itu melakukan firman Tuhan. Nah, inilah yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan Raja Saul. Kita belajar dari firman Tuhan, kita menyelami firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, supaya kita diberikan hati, punya iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita itu manusia tidak bisa menimbulkan iman sehingga sedemikian rupa berkenan kepada Tuhan, tidak bisa. Kita berdoa supaya kita punya iman tuh yang bisa menyenangkan hati Tuhan, berkenan. Kita hidup di dalam ketaatan. Kita tidak menjadi hamba dari mamon ini atau dikuasai mamon, tapi Tuhan yang menjadi bagian kita di dalam hidup kita. Jadi kita tidak akan mengalami hal yang seperti Raja Saul ini. Itulah firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan pujikan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, kita akan berdoa sambil mempersiapkan untuk memasuki perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih yang seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami datang kepada Engkau, Tuhan, berikan kepada kami iman sedemikian rupa, iman yang berkenan di hadapan Engkau. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau,
sehingga kami punya ketaatan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami ya Bapa untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan. Kami boleh datang, kami boleh makan perjamuan kudus dan minum anggur perjamuan kudus dengan cara yang benar di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur. Kami siap menerima perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara boleh berdiri. Kita akan siapkan. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Persiapkan anggur. Angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa Surgawi atas firman-Mu, kebenaran firman-Mu, dan juga malam hari ini, waktu hari ini, saat ini kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami selalu ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan saudara-saudaraku, engkau yang dikasihi Tuhan, engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Diberkati rohmu, diberkati jiwamu, diberkati tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.